Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
Pak Surya sudah mengatur untuk kegiatan jadwal kegiatan ini, pemandu-pemandunya sudah mengerti. Jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu ya kerjasamanya yang sulit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ijang Soleh karena sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi pada budaya positif. Ini digunakan untuk sebagai suatu aksi nyata atau best practice saya di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, fasilitator saya adalah Bapak Asep Haryana. Beliau kebetulan juga termasuk praktisi pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah saya dapat dari Kabupaten Sukabumi. Beliau adalah mantan pengawas di KJD 5. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Septiriani. Beliau guru TK PGRI di Pasir Panjang. Nah, untuk budaya positif ini sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada Bapak dan Ibu, ada yang tahu tentang disiplin nggak Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Marisa mungkin tahu? Oh, disiplin itu taat dengan aturan ya Pak Asep ya. Jadi ada itu ketika ada aturan dulu baru bisa disiplin seperti itu. Baik, untuk suatu budaya positif ini adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang berpihak pada murid. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi sebenarnya di SMP 2 Cilacap juga sudah banyak budaya positif kita ya. Terutama ini kan berpihak kepada murid. Kalau berpihak kepada murid berarti ada kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi harus berpihak kepada murid, disesuaikan juga dengan kodrat alamnya. Berarti ada di daerah kita budaya-budaya yang ada di lokal kita. Misalkan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, biasanya salaman gitu ya Pak Bu ya. Anak-anak kita juga sudah melakukan itu gitu. Terus ada lagi pembiasaan sholat duha yang ada di sekolah kita juga itu sudah termasuk dalam budaya positif. Kemudian untuk materi kali ini akan memaparkan tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua akan dipaparkan tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Jadi di sini saya juga bukan sebagai pemateri, Bapak Ibu Punten. Saya di sini posisinya untuk sharing lah, kita sama-sama berbagi apa yang sudah pernah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Karena kan nanti refleksi ke depannya kan kita ingin menampilkan, kita ingin menghasilkan anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya ini dengan apa yang saya dapatkan bisa saya sebarkan dengan yang lain. Mungkin percepatannya akan lebih baik lagi ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin bentuk ya Pak. Saya turun dulu. Saya mau menanyakan tentang pernyataan pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak Pak Bu. Gimana pendapat Bapak dan Ibu? Gimana Pak Kiki? Dapat ya? Yang lain ada pendapat yang sama atau yang berbeda? Di sisi lain bisa mendisiplinkan, tetapi kadang dengan hukuman itu ada tingkat kebiasaan. Bisa menimbulkan trauma atau denda. Biasanya hukuman itu akan munculnya denda. Muncul denda. Memang disiplin, itu terkadang. Berarti
bisa iya bisa enggak gitu ya Pak ya, menurut Pak Asep. Yang lain gimana Bapak Ibu? Berarti kita sudah terbagi menjadi beberapa blok ini. Ada yang iya langsung setuju lagi, iya pasti bikin anak disiplin. Kalau Pak Asep bisa iya bisa enggak, malah justru mungkin anaknya jadi dendam ya gitu. Terus pernyataan yang kedua, hukuman positif itu seperti membaca, membersihkan kelas itu dapat membentuk kedisiplinan siswa. Menurut Bapak Ibu gimana? Misalkan anak kalian telah melakukan pelanggaran ini, maka kalian harus membersihkan kelas sekarang. Kalian harus membaca baca doa sholat duha, dihafalkan sampai beres, sampai benar-benar semuanya beres. Gitu. Apakah itu juga akan membuat siswa secara otomatis berdisiplin nantinya Bapak Ibu? Mungkin Pak siswa gimana Pak? Bisa iya bisa tidak. Oke. Terus selanjutnya, adanya peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dapat menjadikan anak menjadi lebih disiplin lagi. Nah, iya enggak? Iya. Karena aturan itu Aturan. dengan aturan dasarnya kesadaran diri. Kesadaran diri. Kesadaran itu kan merupakan disiplin. Oke. Jadi ketika orang sadar bahwa saya harus mentaati aturan ini dalam sehari-hari, maka itu adalah disiplin. Bukan memaksakan, bukan dulu. Berarti harus ada aturan dulu ya Pak? Ya. Harus ada aturan dulu, setelah ada aturan baru muncullah si disiplin dari diri. Disiplin itu bagaimana disiplin dengan pengetahuan. Mungkin ada aturan yang kita lihat yang belum tentu orang tetap di sini pagi-pagi itu disiplin. Kalau orangnya dia siap. Terima kasih. Mungkin Bu Betty ada yang mau disampaikan Bu? Gimana Bu? Tentang peraturan kelas dapat menjadikan anak menjadi lebih disiplin. Iya Bu. Iya aja Bu. Irit. Kemudian pernyataan selanjutnya, pemberian penghargaan atau hadiah. Nah, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar. Iya. Iya, semuanya ya yang setuju. Di sisi lain, kita tidak ada penghargaan anak Terima kasih Pak. Memang Pak Asep minimal jempol saja ya Pak. Itu juga sudah termasuk penghargaan ya. Oke. Berarti kayak beliau Pak Uji juga selalu memberikan jempol. Ah itu saya. Ya. Selanjutnya ini saya paparkan dulu ya Pak Bu ya di pertanyaan-pertanyaan tematik dulu. Kemudian ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini praktisi pendidikan. Ini pastilah seorang guru pasti kenal dengan beliau. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kayaknya lumayan berat ya Pak Bu, karena dari kata-katanya ini menuntun kepada keselamatan dan kebahagiaan, tinggi sekali ini. Ini kewajiban kita sebagai guru, kita harus menuntun mereka. Kemudian dari Ki Hajar Dewantoro juga ada peran pendidiknya itu menurut beliau itu seperti seorang petani. Jadi kalau kita dulu, saya terutama ya Bapak Ibu, saya terutama dulu sebelum mengenal tentang filosofi pendidikan dari KHD, itu saya berpikir bahwa anak itu adalah sebuah kertas kosong di mana kita sebagai guru harus melukiskan, kita harus menorehkan tinta gimana supaya kertas itu bisa terisi. Itu yang saya dulu pikirkan seperti itu. Tapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa kita itu pendidik seperti seorang petani yang menanam padi.
Jadi kita harus memeliharanya, kita harus membuat lingkungan yang baik untuk si padi. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, kita juga tidak bisa merubah kodrat padi untuk menjadi singkong, padi untuk menjadi jagung gitu, kita nggak bisa. Yang kita lakukan adalah seperti tadi, menuntun. Kita akan merawatnya sehingga dia bisa berproduksi dengan maksimal seperti itu. Itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Semboyan dari Ki Hajar Dewantoro ini ingat Tulodo, Matthew Pamekaso, Tukuri Handayani. Tulodo itu di depan posisi kita ketika berada di depan itu, kita sebagai teladan, contoh bagi anak-anak kita. Ngeri ya Pak? Ngeri. Terus yang kedua, Matthew itu di tengah. Di tengah itu kita membangun semangat bagi anak. Bagaimana supaya anak jangan sampai dia itu misalkan down. Kita berikan semangat kembali, seperti yang dilakukan kesiswaan ini luar biasa dalam memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada anak-anak. Memang saya banyak belajar dari beliau. Kemudian untuk Tuturi Handayani itu di belakang memberikan dorongan. Didorong. Nah, ini dari Mas Menteri. Mas Menteri ini mengupayakan transformasi sistem pendidikan melalui Merdeka Belajar. Merdeka Belajar untuk menjadikan pendidikan Indonesia lebih adaptif. Kami juga menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus dari transformasi pendidikan. Karakter juga harus digali lagi. Sebenarnya dari dulu juga karakter bukan yang berbeda. Ya mungkin di sini akan lebih ditonjolkan lagi nanti. Terus untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan harus positif, harus anak merasa aman, anak juga harus merasa nyaman, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strateginya itu adalah dengan bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ini untuk aman dan nyaman, ini kayaknya kita perlu mereview diri kita, apakah benar kita sudah memberikan lingkungan yang aman dan nyaman ke anak-anak kita. Nah, sekarang saya mau memberikan sebuah permainan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan genggam tangan Ibu, Bapak, masing-masing ya, tangan masing-masing. Kemudian bayangkan bahwa di dalam genggaman tangan Bapak dan Ibu ini ada sesuatu hal yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Kita genggam. Kemudian rekan di sebelahnya silakan membujuknya terserah dengan cara apapun, mau diancam, mau dikasih, misalnya dikasih SP, dikasih uang, dibujuk dengan cara apapun terserah. Dan nanti akan saya tanyakan bagaimanakah hasilnya. Silakan Bapak dan Ibu dipraktekkan. Dipraktekkan. Saya mau nanya
mendapatkan sesuatu hal yang baru, kita mau membuka diri atau enggak sih? Itu kan semua tergantung terhadap kita. Apa kita terbuka dengan perubahan atau enggak? Tergantung sama kita juga kan? Nah, ini tentang perubahan paradigma belajar. Stimulus respon dan teori kontrol. Tadi kan kita sudah melakukan teori kontrol terhadap diri kita sendiri. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Jadi, misalkan kebutuhan saya akan kesuksesan akan berbeda mungkin dengan Pak Dading. Sukses yang saya maksud misalnya saya bisa membawa anak-anak saya sampai kuliah S3 di Oxford gitu misalnya. Kalau Pak Dading mungkin kan ada kebutuhan kesuksesan yang lain lagi ya Pak ya. Ketika calon presidennya menang di tahun 2024 mungkin. Iya, jadi antara satu orang dengan yang lain itu ternyata berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau menurut stimulus kontrol, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Misalkan saya melihat tentang musik itu, mungkin Pak Dede melihat ini apa Pak? Pak Dede melihat ini sebagai apa Pak? Seperti apa? Kalau saya saat ini sangat penting bagi saya itu gambaran yang saya lihat. Terus menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya kalau tadi tuh gini, kalau menurut stimulus respon seolah-olah biar orang lain itu mengerti kalau kita itu harus sama loh kayak gini. Tapi ketika teori kontrol berarti ketika ada sesuatu yang berbeda, oh ya kita harus berpandangan yang beda nih. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia menjadi berbeda. Gitu. Terus stimulus respon itu melihat suatu perilaku itu sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan ada suatu kesalahan pada anak, pada suatu peserta didik ada yang terlambat sekolah misalnya, terlambat datang. Kalau menurut yang respon itu ini berarti dia sudah melakukan suatu kesalahan gitu. Tapi kalau yang teori kontrol, ini anak kenapa sih kok bisa dia terlambat? Jangan-jangan ada hal apa di rumahnya sehingga dia terlambat terus ke sekolah. Seperti itu. Terus yang stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, nggak ada orang lain yang bisa mengontrol saya. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah dibujuk, paksa. Oh ya, misalnya dari ibu Bu Betty dibujuk sama Bu Suryati ternyata gagal. Nanti Bu Suryati sama Bu Betty pasangan. Jangan. Nah, kalau di teori kontrol, justru kita harus berkolaborasi dan konsensus, menyatakan mendapatkan suatu kesepakatan konsensus itu untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon itu kita berpikirnya menang dan kalah. Ketika kamu salah, kamu kalah. Ketika saya benar, berarti saya menang. Tapi kalau teori kontrol tidak seperti itu. Model berpikirnya adalah win-win solution. Jadi kita menghargai ya, itu bagaimana supaya anak bisa mendapatkan haknya, kita juga bisa mendapatkan hak kita. Nah, ini untuk disiplin positif, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan
Disiplin itu berarti hubungannya sama aturan, gitu kan tadi? Itu keteraturan, kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin, kena hukum, kena sanksi, gitu. Padahal itu sebenarnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau bisa jangan sampai itu kita gunakan. Kalau bisa, selama masih ada solusi lain, kita cari solusi lain supaya win-win solution. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud disiplin ini adalah disiplin dengan disiplin diri atau motivasi internal dari siswa dari kita. Makna disiplin, seseorang yang memiliki disiplin diri, disiplin intrinsik ini berarti mereka telah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, maka tugas kita ini, kita yang harus menciptakan anak-anak supaya mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini apa? Nanti akan saya paparkan di sini. Nilai kebajikan universal itu adalah suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi secara global, secara mendunia, nilai-nilai kebajikan itu hampir sama. Misalkan tentang mengutamakan keselamatan manusia antar sesama, itu juga sama loh. Semua pasti memiliki keyakinan yang sama seperti itu. Saling menghormati antar sesama. Itu tidak terbatas kepada bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Semua sama, meyakini hal yang sama. Nilai kebajikan universal ini nanti saya mengutarakan ada 3, salah satunya yang ada di kita di Merdeka Belajar, yaitu tentang profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebenarnya kalau kita sudah beriman dan bertakwa, pasti juga akan mengikuti akhlak mulianya. Benar nggak Bapak Ibu? Terus yang kedua berkebinekaan global. Ada yang bisa menjelaskan mungkin Pak? Berkebinekaan global, kata global berarti umum. Jadi kemauan ya, global ya, keseluruhan secara umum ya Pak ya. Jadi kebinekaan global itu maksudnya kita menerima adanya suatu perbedaan. Jadi kalau ada yang berbeda kita menerima itu. Kemudian yang ketiga bergotong royong, berkolaborasi, saling bekerja sama. Terus ada kreatif, apalagi kita berada di abad 21. Kreatif ini berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kita harus berinovasi bagaimana caranya supaya pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan zaman mereka. Jadi jangan pendidikan yang dulu kita terima ketika kita masih kecil kita terapkan kembali sebagaimana dulu ke anak-anak sekarang. Nggak ada gitu. Kita memberikan contoh kaset, dan mereka nggak ada yang tahu kaset itu apa, gitu kan? Nggak tahu. Jadi mungkin kalau misalnya kita memperkenalkan, kalau dulu kita diperkenalkan kaset, berarti yang sekarang diperkenalkannya sama apa? Netflix. Ada Netflix, ada lagi apalagi yang saya yang
Catherine berarti. Ya gitu lah ya. Terus ada bernalar kritis. Bernalar kritis ini berarti ada hubungan dengan kebinekaan global. Ketika ada hal-hal keberagaman, kita bisa menyaringnya, mana yang baik, mana yang enggak. Terus mandiri bisa dari dirinya sendiri untuk memunculkan suatu ide-ide. Kemudian udah ya man, 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keilmuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Pasti ada di kita, pasti kita juga meyakini hal itu bahwa itu merupakan hal yang baik ya Bapak Ibu. Kemudian dari Seven Essential Virtue. Gimana Pak awalnya bacanya virtue. Itu ada suara hati, ada kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan juga empati. Nah ini pematik lagi Bapak Ibu tentang motivasi perilaku. Sebagai seorang guru, apa motivasi yang mendasari kita saat hadir mengajar tepat waktu di sekolah? Gimana? Kalau kita datang tepat waktu itu, apa sih motivasi kita? Pak Dede, gimana Pak? Oh, memberikan contoh. Memberikan contoh kepada siswa. Ada lagi mungkin yang lain? Memberikan contoh misalnya memberikan contoh. Jadi sebelum kita menyuruh anak, kita dulu yang melaksanakan selaras dengan Bapak Kepala Sekolah yang tadi dikatakan oleh beliau. Nah, motivasi perilaku manusia ini menurut Diana Kosen itu ada 3 hal yang menjadi motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi misalkan kita ada peraturan ya, ada peraturan. Kalau kita datang terlambat berarti akan disuruh keliling lapangan, potong gaji, akan potong gaji. Itu lebih menakutkan lagi. Ya, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari yang kita lakukan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Iya, kalau misalkan kita melakukan, saya melakukan gunung penggerak karena saya ingin dipuji oleh Bu Resti misalnya. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling tinggi sebenarnya. Bahwa kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah sebagai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk menjadi orang yang seperti kita inginkan, untuk menjadi contoh bagi diri kita sendiri ya Pak Dede. Kemudian setelah jadi contoh untuk diri kita sendiri, baru bisa menjadi contoh untuk orang lain.
Sip, yuk. Dunia yang baik. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi yang paling rendah. Paling rendah. Biasanya motivasi perilakunya menghindari hukuman dan bertanya, apa yang terjadi seandainya saya tidak melakukan? Jadi ketika kita menghindari hukuman. Kalau untuk mendapatkan imbalan, biasanya kan bertanya, saya dapat apa kalau saya melakukan ini? Nah, kalau motivasi yang paling tinggi ini menjadi orang yang ingin yang dia inginkan dalam menghargai dirinya sendiri, dia akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukannya? Ini untuk yang terakhir ini berperilaku yang dari internal, jadi bukan eksternal, datang dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri untuk menjadi seseorang seperti yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan menjadi orang yang berdisiplin, berarti itu datang dari diri kita sendiri. Ketika saya datang tepat waktu ke sekolah, berarti karena saya ingin menjadi orang yang berdisiplin. Ini ada sebuah studi kasus, mari kita diskusikan Bapak Ibu. IPA ini kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran dia lebih banyak berdiam diri, justru menggambar di buku pelajarannya. Nah pada saat itu guru matematikanya yaitu Bu Emi menanyakan pertanyaan kepada IPA, tapi IPA jadi gugup. Dan tidak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Bu Erni pada saat itu membiarkan saja teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu yang luar biasa. Malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Tuh. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Erni. Kelas makin gaduh, makin ramai. Anak-anak juga tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung jari. Bapak dan Ibu gimana? Apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Bu Erni? Iya. Terus menurut Bapak dan Ibu, tindakan Bu Erni terhadap Iva ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau tadi tidak suka terhadap tindakan Bu Erni, kenapa Pak Dadi? Berdiri mereka. Jadi malah justru bikin kawan gitu ya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Misalkan ada anak yang tidak melakukan tugas guru, ya, tidak mengerjakan PR, nih tiba-tiba kalian kalau mengerjakan PR, sekarang lari dari lapangan. Anak diajak berkomunikasi nggak waktu itu? Tidak kan? Tidak ada kesepakatan kan? Hanya ada satu pihak dari si guru saja. Nah kemudian ini juga berupa hukuman fisik. Aduh ini yang harus hati-hati sekali ya Bapak Ibu ya. Karena di AMBK itu ada pertanyaan. Ya pertanyaan yang mengarah kepada kenyamanan dan keamanan anak-anak. Apakah mereka merasa nyaman? Apakah sekolah
terutama pemberian hukuman fisik kepada anak. Jadi fisik bukan hanya tempeleng gitu, tidak. Tapi ketika kita memberikan lari keliling lapangan, padahal nggak ada hubungannya dengan pelajaran itu termasuk hukuman fisik, Bapak Ibu. Kemudian tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi berbeda dengan hukuman, ini sudah terencana dari awal. Sudah disepakati oleh kedua pihak, dari guru maupun siswa. Misalkan dari awal, jika saya tidak mengajarkan, maka saya akan melakukan lari keliling lapangan. Jadi misalkan Pak Kiki, bentar ya Pak Kiki, ini lari keliling lapangan di pelajaran olahraga bisa sebagai hukuman, bisa juga sebagai konsekuensi. Ketika Pak Kiki misalkan memberikan anak untuk keliling lapangan, tapi ketika pemanasan anak datang terlambat, tapi dari awal sudah perjanjian kalau terlambat berarti larinya itu 2 kali lipat daripada yang biasanya gitu. Anak yang lain juga lari, tapi dia juga lari tapi lebih banyak. Nah itu masuk ke konsekuensi karena sudah dari awal kan kesepakatan. Tapi misalkan lari itu digunakan ketika Pak Kiki ada pelajaran olahraga, tapi pelajaran indoor misalnya, kan bukan lari keliling lapangan ya. Itu yang lain tidak lari, tapi dia lari sendiri. Itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi lagi. Terus diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dicatat, diukur. Jadi ada pengukuran kesalahan anak begini-begini. Dari awal ada kesepakatan itu. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi tidak nyaman itu maksudnya dikasih seperti hukuman, tapi bukan pula ya, karena konsekuensi kan dari orang itu. Kemudian guru memonitor murid. Jadi jangan terus dibiarkan ini anak punya riwayat kesalahan sekian-sekian. Itu terus ini sebelum memonitor ya, kesalahan ini sudah sekian, maka yang kamu lakukan ini bukan konsekuensi. Jadi ada yang pernah dilakukan apa itu terkontrol dengan baik. Nah yang ketiga ini restitusi. Mungkin bagi kita hal yang baru, bagi saya terutama saya baru kenal ketika di guru penggerak ini tentang restitusi. Kalau hukuman konsekuensi biasa kita dengar yang Bapak Ibu ya. Nah tentang restitusi sendiri ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menguatkan karakter mereka. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif, jadi kerjasama antara guru dengan siswa supaya mereka bisa memperbaiki kesalahannya, mencari solusi untuk permasalahan si anak itu yang bermasalah. Kemudian kita juga membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini materi selanjutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Ada selama ini kita berpikirnya bahwa setiap ada penghargaan berarti ini memotivasi ya Bapak Ibu, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata berdasarkan penelitian itu ketika saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, justru kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita memberikan ini, kita itu sebenarnya sedang mikir ini anak gak akan milih ini. Misalkan saya memberikan janji kepada anak, kalau kamu naik kelas ranking 1, maka
ya udah nggak akan ada lagi yang ngikutin gitu. Makanya tidak efektif. Itu harus terus kita harus memberikan penghargaan itu terus-terusan. Itulah kenapa penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Ini yang kadang tidak terpikirkan oleh kita. Menurut Bapak Ibu, siapakah orang yang paling kecewa ketika dia tidak menjadi ranking 1? Coba Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu siapa orang yang paling kecewa ketika seseorang tidak mendapat ranking 1? Diri sendiri? Bukan Pak. Ranking 2. Si ranking 2 pasti dia memiliki kekecewaan yang paling tinggi. Karena apa? Hampir sampai tidak sedikit lagi. Kalau yang paling akhir Pak, lah saya mah emang udah biasa terakhir gitu. Tapi yang ranking 2 Pak justru yang paling kecewa. Ya Bapak Ibu kalau misalkan ketemu sama anaknya ranking 2 tanyakan, pasti dia kecewa. Dia tidak akan terlalu bersyukur ketika dia ranking 2. Enggak. Ranking 1 ini yang bersyukur, tapi ketika ranking 2 enggak, tidak mikir lagi. Tinggal senilai doang. Saya ranking sakit, tapi gara-gara matematika kurang 1 nilai, jadi ranking 2 deh. Karena ranking 2 nggak akan diingat sih Pak memang. Gitu. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan maksudnya penghargaan itu kalau mengurangi ketepatan itu maksudnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tujuannya apa, tapi dia akan fokusnya ke penghargaan. Nah selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kalau kita memberikan penghargaan, maka kualitas kita hanya sesuai dengan apa yang diinginkan si penghargaan. Misalkan Bapak kepala sekolah menginginkan kita untuk mendapatkan juara sebanyak 3 gitu, maka kita akan stagnan di 3, cukuplah 3 lah gitu. Padahal bisa saja kita lebih dari itu. Terus yang terakhir penghargaan itu menghukum. Mungkin karena kayak 2 itu dia merasa sangat terhubung. Dia merasa yang paling sedih di antara yang lain. Kurang sedih. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya mengutarakan tentang kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya ketika kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu sebetulnya kita juga sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar itu apa saja? Kebutuhan akan bertahan hidup. Ini mengenai sandang pangan Bapak. Itu kebutuhan atas cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima dalam suatu masyarakat. Kemudian kebutuhan akan penguasaan atas kebebasan atau menentukan pilihan. Yang terakhir tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, contohnya ada suatu kasus Ibu Ambar ini wali kelas 2A di SD Berita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu namanya Dani. Beberapa anak di kelas A datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan memasak. Jika Bapak dan Ibu adalah sebagai ibu anak, apa yang akan dilakukan? Dan menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Gimana Pak Bu? Kalau ada situasi seperti ini, manggil dulu.
Ditanya? Berarti alasan ya Pak ya? Kita akan menanyakan alasannya kepada Doni. Nah, ternyata dari alasan-alasan itu ada yang menyatakan nanti tentang kebutuhan dasarnya. Misalkan alasannya Doni karena saya lapar. Doni bilangnya gitu, karena saya lapar. Saya tuh gak dikasih makan sama orang tua saya sibuk. Maka kebutuhan dasar yang belum didapatkan oleh Doni adalah kebutuhan dasar tentang kebutuhan hidup, bertahan hidup. Terus kalau yang Doni jawabnya gini, iseng aja, senang kalau jahilin anak. Berarti kebutuhannya yang belum terpenuhi tentang kesenangan, ya tentang kesenangan. Kemudian kalau ini bilang gini, bosan lah, kan di rumah saya mah cuma dikasih makannya minum mulu. Kan punyanya si Ina itu ada baksonya. Berarti kebutuhan apa? Tentang pilihan. Doni butuh kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Seperti itu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia ada bermacam-macam, tergantung kepada alasannya seperti apa. Kemudian tentang restitusi, ini ada studi kasusnya. Anto sering terlambat masuk sekolah. Dia tiba di sekolah jam 8, padahal pembelajarannya dimulai di jam 7. Selain itu, Anto juga kadang lupa membawa buku pelajaran maupun pulpen. Alasannya terburu-buru. Penerapan disiplin apa yang akan dilakukan untuk kasus Anto tersebut dan alasannya apa, Bapak Ibu? Gimana kalau kasusnya seperti ini? Gimana Pak Kiki? Bu El? Kadang lupa membawa buku pelajaran. Tanya lagi ya, kita tanya ya. Kita tanya lagi. Atau kenapa? Terus nanti dari alasan itu akan kita gali informasinya. Kita gali informasinya, terus nanti kita cari solusi dari permasalahan itu secara bersama-sama. Selanjutnya untuk posisi kontrol guru ini ada 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai orang yang membuat orang untuk merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian sebagai pemantau atau monitor, yang terakhir sebagai manajer. Untuk posisi penghukum ini biasanya dengan kata-kata, udah patuhin aja saya, kamu tuh salah. Jadi anak tidak ada komunikasi yang mengatakan alasan seperti itu. Jadi langsung kita ngejudge anak bahwa iya kamu salah. Itu sebagai penghukum. Dan guru biasanya ini langsung menyalahkan murid, terus dia akan berkata dengan nada yang keras, membentak. Nah, hukumannya juga hukuman fisik bisa, verbal juga bisa. Seperti yang tadi Pak Asep utarakan, hukuman ini akan mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, dan malu, tidak suka, serta ada dampak-dampak lainnya yang akan mengingat kita sebagai guru yang baik. Itu yang akan dia ingat. Padahal mungkin kita punya kebaikan-kebaikan yang lain, tapi yang dia ingat ya ketika dia dihukum. Kemudian untuk posisi pembuat rasa bersalah ini, guru biasanya bicara dengan nada yang lemah lembut, tenang, kata-katanya tapi kata-katanya nyalahin murid, membuat anak merasa oh ya saya salah. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Jadi sih sering kita lakukan ya sering kita lakukan, saya terutama. Kenapa sih kamu kayak gitu? Emang kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Ya nggak Bapak Ibu. Kasihan loh orang tuamu sudah membiayai kamu sampai segini ini, tapi ternyata kamu seperti itu malah. Itu yang
membuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Pada posisi ini juga biasanya kita sering ini melakukan posisi sebagai teman, karena kita merasa kalau sebagai teman berarti kita akan akrab dengan siswa, lebih cair dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Pada posisi ini guru akan bersuara ramah, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang. Kekurangannya itu, jadi si anak akan merasa bergantung. Misalkan anak sukanya belajar matematika dengan Bu Erni, karena merasa Bu Erni itu bisa jadi teman mereka gitu. Tapi ketika suatu saat Bu Erni ada halangan, tidak bisa datang, maka digantikan oleh guru yang lain, si anak tidak akan mengikuti, karena mereka merasa ya kan kalau sama Bu Erni enak, kalau sama itu mah enggak. Betul. Nah biasanya ini tak ada kata-katanya, ayolah bantulah demi bapak nih, demi ibu, demi saya, nanti gampanglah. Coba kamu ingat nggak bantuannya bapak selama ini apa kamu? Kan kemarin udah dibantuin, gitu kan? Terus ada lagi ini, ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan deh. Terus untuk posisi kontrol sebagai pemantau, ini biasanya ada aturan-aturan, jadi yang dilihat itu aturan. Terus biasanya guru itu mempunyai catatan-catatan yang kedisiplinan siswa ini pelanggaran ini gitu. Pada posisi kontrol memantau, maka guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Selalu ini, karena kalau begini maka konsekuensinya kamu akan gini. Terus guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Misal sanksi untuk membaca buku, berarti dipantau apakah sudah membaca buku atau belum, kamu sudah melakukan hafalan atau belum. Terus akibatnya murid tersebut akan mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi yang sudah disepakati, dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran dari diri sendiri. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan kepada perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya dengan kata-kata, ingat nggak kita punya aturan apa? Kalau kamu melakukan ini, berarti hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Yang terakhir ini sebagai posisi manajer, ini posisi yang paling ideal yang diharapkan ada pada setiap guru, pada setiap pendidik. Untuk posisi manajer ini guru akan berposisi bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah, jadi datar biasa saja. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Ini untuk posisi manajer, itu biasanya ada keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini apa, ditanyakan, kamu misalnya apa yang kita yakini di kelas kita. Terus setelah itu ditanyakan, apa kamu meyakininya enggak? Jika meyakininya, bersedia enggak melakukan perbaikan? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian bagaimana rencana untuk memperbaiki? Jadi diharapkan siswa nanti memiliki motivasi intrinsik untuk memperbaiki diri sendiri dari kesalahan-kesalahannya. Nah, selanjutnya ini ada motivasi eksternal dan internal yang membuat identitas tunggal sama identitas komersil. Ya, selanjutnya untuk motivasi ini ada terbagi menjadi dua, antara motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Di mana motivasi
internal ini, motivasi eksternal ini yang termasuk adalah ketika posisi kita sebagai penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, teman, dan juga pemantau. Nah, yang ini juga terbagi lagi menjadi identitas yang gagal dan juga yang berhasil. Ini dikatakan gagal kalau kita masih sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini yang harus kita hindari. Nah, yang kita upayakan nanti posisi kontrol kita ini sebagai teman atau boleh juga dengan pemantau, dan kalau bisa ini kita sebagai manajer. Ini yang paling kita usahakan secara maksimal. Ini kita sebagai manajer, sebagai kontrol diri. Makanya nanti anak jadi lebih bisa untuk memotivasi dirinya sendiri untuk berubah, untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Mengapa kita perlu adanya suatu keyakinan kelas? Bisa, Mbak, Bu? Kenapa diperlukan suatu keyakinan kelas? Untuk apa? Untuk kesiapan kelas boleh. Terus bisa juga keyakinan itu nilai-nilai yang kita yakini di dalam kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan datang jam 10, jam 7 ya. Kita datang jam 7 gitu. Kalau untuk peraturan, kalau untuk keyakinan berarti kita meyakini apa? Kita meyakini bahwa kita harus datang tepat waktu. Itu keyakinan kelasnya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan jangan tidak datang terlambat gitu kan. Kalau tidak itu negatif. Yang kita gunakan datang tepat waktu gitu. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi kalau peraturan kan banyak ya, kita udah terlihat ada 100 bisa. Tapi kalau keyakinan kelas upayakan sekitar 6-8 keyakinan kelas sudah cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu misalkan caranya tuh kita ada post-it ya, tempelan-tempelan itu kita berikan kepada anak-anak, kemudian kita suruh mereka untuk menuliskan keyakinan kelas mereka itu akan apa. Nanti masing-masing dari situ kita saring, kita jadikan intisarinya menjadi 6-8 saja. Kemudian semua warga kelas yang ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan keyakinan kelas yang kita buat untuk semester ini, semester depan kita tinjau ulang. Ada keyakinan kelas yang baru yang mau kita tambahkan tidak? Gitu misalkan. Nah, ini saya mencontohkan salah satu keyakinan kelas. Misalnya ini setiap anggota kelas perlu belajar. Ini keyakinan kelas. Terus setiap anggota kelas perlu senang, harus senang. Terus setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Misalnya nanti ada beberapa pendapat siswa tidak boleh, ada yang nulis tidak boleh membuli, berarti dimasuk ke saling menghormati gitu. Terus setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Terus setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, selanjutnya tentang restitusi, ini kita akan menggali ke segitiga restitusi. Restitusi ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu siswa memperbaiki diri. Jadi diperbaiki dirinya sendiri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan yang lebih kuat lagi. Cirinya gini, untuk restitusi dia bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan tersebut.
Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi harus kita gali dulu, kenapa anak melakukan ini. Kalau anak melakukan suatu kesalahan, pasti ada alasannya. Dari alasan itu, maka kita akan dapatkan sebenarnya ini anak butuh kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Nah, restitusi ini merupakan cara yang paling baik yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki. Segitiga restitusi ini, cara-cara menggunakan restitusi ini dengan menggunakan segitiga restitusi, diantaranya menstabilkan identitas, kemudian validasi dari tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini kita katakan ya, kamu sudah melakukan kesalahan, tapi semua orang juga pernah salah loh. Ibu juga pernah salah, sama sebagai seorang manusia kita pasti punya kesalahan. Misalkan untuk menstabilkan identitas. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan, kenapa kamu melakukannya? Kenapa tadi dilakukan? Misalkan dia terlambat, kenapa tadi terlambat? Itu yang kita tanyakan. Terus kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalkan keyakinan kelasnya berarti harus datang tepat waktu. Kita tanyakan, tahu kan kita punya keyakinan kelas apa? Nah, si anak menjawab, harus datang tepat waktu, Bu. Yakin enggak kalau ada keyakinan kelas itu? Kamu ikut meyakini enggak nilai itu? Nah, dari situ terus nanti kita gali. Setelah itu kita tanyakan ke dia, nanti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki yang kesalahan yang tadi? Itu yang kita tanyakan. Nanti dia akan mengutarakan sendiri. Berarti saya harus misalkan datang lebih pagi, saya harus minta tolong ke orang tua untuk dibangunkan. Itu dia yang menawarkan sendiri solusinya. Jangan sampai kita biarkan dia mengeluarkan solusinya sendiri. Nanti kalau misalkan dia kesulitan, kita pancing lagi biar dia sendiri sendiri. Nah, demikian untuk tujuan budaya positif di sekolah itu menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi diharapkan dengan adanya budaya positif nanti ada motivasi intrinsik dari diri kita, dari diri masing-masing, dari diri siswa, sehingga akan meyakini berdasarkan nilai-nilai kebajikan sehingga tercipta karakter pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan disiplin positif, keyakinan kelas, dan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian akhir saya ingin lebih ini lagi tentang segitiga restitusi itu. Nah, itu kan hal yang baru bagi kita, walaupun sebenarnya ada tahapan-tahapan kita juga suka melaksanakan ketika anak ditanya, apakah menurut kamu perbuatan ini benar atau salah? Mereka berpendapat dengan hati nuraninya bahwa ini sama. Nah, saya ingin lebih ini lagi bahwa yang segitiga restitusi itu membangkitkan kesadaran siswa atas kesalahannya yang dia perbuat, diawali dengan membangun menstabilkan dia sendiri, kemudian memunculkan atau mendapatkan solusi atau keinginan dia untuk memperbaiki diri. Jadi dasarnya adalah kesadaran siswa itu sendiri kan.
Nah itu menggali dan membuat anak supaya timbul kesadaran itu yang susah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah ini juga untuk segitiga restitusi ini memang materi yang baru yang Pak yang bagi saya sendiri. Kalau guru-guru senior yang saya lihat juga sebenarnya sudah banyak yang menamakan, tapi tidak dinamakan sebagai restitusi dan mungkin iya secara alamiah dan langkah-langkahnya tidak ada yang menstabilkan gini kan kayak yang tidak dinamakan seperti itu. Nah untuk yang segitiga restitusi ini memang diharapkan untuk adanya suatu motivasi intrinsik sendiri apa ya dari anak supaya dia menggali potensinya, supaya dia itu menyadari kesalahannya dan diharapkan dari kesalahannya itu dia sadar, kemudian dia memperbaiki sendiri dengan kesadaran diri memang Pak. Jadi tidak ada paksaan dari kita. Misalkan dia memiliki kesalahan A, maka dia juga kita latih untuk melakukan perbaikan dari kesalahan yang dia perbuat. Jadi dari sadar dulu memang. Jangan sampai kita doang yang menunjukkan kamu salah, tapi nyatanya dari diri dia tidak merasa bahwa itu suatu kesalahan gitu. Ya makanya di situ nanti kan ada langkah untuk kita menanyakan keyakinan, apakah yakin dengan nilai kebajikan, kemudian dari situ ingin memperbaiki atau enggak. Kalau memperbaikinya caranya seperti apa dari dia sendiri, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Dengan adanya materi Ustaz ya, seperti budaya positif, mudah-mudahan yang telah dijelaskan, telah dijelaskan secara luas, ya, berani, ya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah kita. Ya. Dan tidak hanya materi ini, mudah-mudahan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.